Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Manarima hari ini. Saya harapkan Bapak Ibu semuanya boleh sehat-sehat, boleh senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Kita akan belajar kembali mengenai topik yang berkaitan akhir zaman. Kali ini kita akan membahas bagaimana gambaran tentang antikristus, cara kerjanya seperti apa, ya, yaitu gambaran cara kerja antikristus. Tetapi sebelumnya kita akan buka dengan doa dulu. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh kembali berjumpa dalam acara Manarima hari ini. Kami akan belajar firman-Mu Tuhan, kiranya Roh Kudus berikan hikmat, akal budi, kebijaksanaan kepada kami, supaya kami boleh mengerti Tuhan akan kebenaran firman-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, coba kita akan membahas gambaran cara kerja antikristusnya itu seperti apa, ya. Karena ketika dia memerintah menjadi pemimpin dunia pada zaman yang akan datang, kita perlu mengetahui bagaimana cara kerja antikristus itu. Dalam Wahyu 13 ayat yang kedua, ini patokan kita, dikatakan di sini, binatang yang kulihat itu, ini adalah binatang yang keluar dari dalam laut sebagai lambang antikristus. Jadi binatang yang kulihat itu dikatakan di sini serupa dengan macan tutul dan kakinya seperti kaki beruang dan mulutnya seperti mulut singa, ya. Nah, dan dikatakan juga, dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Nah, paling tidak kita akan mendapatkan gambaran sedikit tentang cara kerja antikristus. Dikatakan di sini bahwa binatang itu atau antikristus itu serupa dengan macan tutul. Kita tahu macan tutul adalah binatang yang larinya begitu cepat, ya. Dalam memburu mangsanya, kebanyakan macan tutul selalu berhasil. Sekalipun mangsa yang diburu juga mempunyai lari cepat seperti kijang misalnya. Kita lihat di siaran National Geography itu juga seringkali lihat bagaimana macan tutul itu menangkap kijang yang berlari-lari begitu cepat, saudara, ya. Jadi ini berbicara bagaimana gerak daripada antikristus itu begitu cepat. Semua jenis teknologi yang paling canggih itu akan digunakan oleh antikristus untuk melaksanakan pemerintahannya dan mengatur dunia ini di bawah tangannya. Jadi kita tahu kalau kita pakai teknologi, maka segala apapun bisa cepat. Kalau dulu kita mengirim surat perlu berhari-hari, sekarang dengan email satu detik saja kita sudah bisa mengirim surat. Kemudian dikatakan juga di sini kakinya seperti kaki beruang. Ini menggambarkan kekuasaan, kaki yang kuat menggambarkan kekuasaan, di mana antikristus itu akan berkuasa di bumi ini. Dia akan menguasai dalam bidang agama, dalam bidang politik, dalam bidang ekonomi, dan semua negara-negara harus menaklukkan diri dan berlutut di bawah kaki antikristus yang menjadi pemimpin dunia. Dan juga dikatakan di sini mulutnya seperti mulut singa. Ini berbicara tentang antikristus yang suka memprovokasi dan propaganda. Tidak ada yang berani melawan dan membantah perintah daripada antikristus. Jadi semuanya akan mengikuti apa saja yang antikristus inginkan. Perintah apapun akan dilakukan. Kalau tidak, maka negara-negara ini akan ditindak, ya, akan sengsara, saudara. Karena antikristus itu tidak pandang bulu, memaksakan kekuasaannya, tetapi dia suka sekali mempropaganda dan memprovokasi dengan mulutnya. Juga dikatakan naga itu, ini lambang daripada iblis, naga itu memberikan kepada antikristus kekuatannya dan tahtanya
dan kekuasaannya. Nah, saudara sekalian, dapat dibayangkan bagaimana hebatnya antikristus, karena dia mendapatkan kekuatan daripada iblis, tahta iblis dan kekuasaan iblis yang besar diberikan kepada antikristus, sehingga dia bisa menjalankan perintah iblis sebagai penguasa dunia. Jadi itulah gambaran pekerjaan antikristus pada akhir zaman, dan kita bisa paling tidak mulai mengerti ada gambaran seperti apa antikristus dalam memegang pemerintahan di dunia ini. Amin. Terima kasih Tuhan kalau hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga setiap mereka yang mendengarkan menerima hari ini, mereka boleh tambah mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.